Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hari Saputro di acara Pojok Rahdin, di mana tempat kita ngobrol-ngobrol santai bersama entah itu ketua ataupun pengurus di Banom ataupun lembaga-lembaga di NU Kota Madiun ataupun Kabupaten Madiun. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu lembaga semi otonom di dalam Banom NU, yaitu CBP atau COP Brigade Pembangunan, yang kita akan ngobrol-ngobrol bareng pada hari dengan ketuanya langsung, yaitu Mas Habib. Telepon Mas Habib, kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah mampir di Pojok Rahdin kali ini. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang experience atau pengalaman Mas Habib selama ikut di IPNU ataupun lebih tepatnya di CBP. Ya mungkin bisa diceritakan pertama kali kenal IPNU bagaimana prosesnya? Oh iya. Sebelumnya saya itu masuk ke IPNU karena penasaran. Kok tepatnya pada hari lahir NU keberapa yang 2019 kalau nggak salah itu di Masjid Kuba, Mas, itu ada yang bantu sekelompok anak-anak. Aku penasaran, itu apa sih? Akhirnya setelah diberitahu, oh IPNU itu apa? Ya sing melu Makesta sik. Ngoten. Makesta itu apa? Wis to gak salah kok. Mulai enek tak info. Nah, setelah itu di info ada Makesta. Ya. Saya ikut dan saya ngajak beberapa anak. Dan akhirnya Makesta itu di Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah. Oh, di Demangan. Di Demangan itu bulan Desember awal. Nah, itu pertama saya masuk ke IPNU itu. Kemudian masuk saya ke CBP itu selang 2 minggu kalau nggak salah dari Makesta. Dari DKJ CBP KPP Kota Madiun mengadakan diklatama atau pendidikan latihan pertama, yaitu di Ngotok di pondoknya ya Hafid Tawangrejo ya Mas. Oke, Tawangrejo. Nah, di situ saya masuk CBP. Nah, kemudian di situ saya mulai berproses sampai saat ini. Alhamdulillah. Ya, ini fun fact-nya Mas Habib ini teman sekelasnya ketua IPNU, Mas Husin kemarin yang kita kesini ya. Satu MTS ya? Satu sekolah. Dan tanggal lahirnya pun berdekatan. Kalau Husin kemarin 21, ini 22 April. Wah, sama-sama Taurus Boy. Taurus Boy kan kemarin undian pas Lebaran. Ini Lebarannya pas tanggal 21 apa 22? Gitu. Ya, selama berproses di IPNU itu apa aja yang pernah dipegang amanah oleh Mas Habib ini? Pertama saya ikut dalam kepanitiaan di IPNU itu membuat seminar talkshow, yaitu tentang seminar lulus UN dengan pematerinya Pak Janus pada waktu itu. Nah, di situ yang dimana Pak Ketua kemarin itu mungkin di situ juga ada first impression, akhirnya ikut juga. Dan setelah itu kalau di SK itu saya masuknya di Wakil Bendahara PAC. Ya. Wakil Bendahara PAC. Kemudian di CBP-nya saya masih anggota gitu. Jadi dan selama jadi di PAC itu tetap berseragamnya dulu ya CBP, karena yang punya seragam dulu CBP, saya belum punya batik atau PDH ataupun jas. Ya, ini seragamnya? Bukan. Seragam PDL hitam oranye. Ini baru dapat pas. Oh, yang kawas itu berarti ya? Kawas ya. Kan gimana ya, anak-anak organisasi itu beberapa keluhannya gitu, kenapa enggak ikut kumpul, saya nggak punya seragam. Nah, terus di CBP pertama diklat, setelah melalui RTL kita dapat kaos, kita jadi semangat gitu. Ya. Ini kan tadi menarik jenjang kaderisasinya tentang antara IPNU dan CBP itu ternyata berbeda. Yang mungkin yang bisa
jelas, apa diceritakan lah setelah ikut Diklat Tama itu yang diperoleh apa, dan pas di dalamnya Diklat Tama itu apa yang di materi-materinya. Oh iya, di Diklat Tama sendiri itu Mas, pendidikan latihan pertama. Kita perlu ketahui bahwa ruang geraknya CBP itu sebenarnya dulu itu adanya karena ada gerakan Ganyang Malaysia, yaitu pembentukan militer lah. Pada saat itu militernya pelajar, pas ketua umumnya Mas Asnawi Latif. Nah itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena mungkin gerakan kemiliteran atau kepanduan kan yang pegang saat hari ini adalah pramuka. Iya. Jadi ruang geraknya CBP itu lebih ke seperti kerelawanan, seperti ada PBGD, kemudian ada SAR, kemudian juga ada bidang-bidang kedisiplinan seperti PBB, kemudian ya seperti itu. Untuk Diklat Tama yang diajarkan adalah dasar-dasar, ya sama, kita mengulang apa itu NU, kemudian Aswaja, kemudian lebih mengenal IPNU dan IPP, kemudian CBP KPP, terus kemudian ada itu tadi penolongan pertama pada gawat darurat, kemudian ada PBB, baris berbaris, kemudian ada keindonesiaan, yang intinya Diklat Tama adalah pengenalan bahwa kita adalah sebuah relawan, atau gimana ya, saya membahasakan kita itu harus bisa terjun di mana saja, kurang lebih sama dengan pramuka seperti itu. Iya. Dan setelah Diklat Tama itu di atasnya ada yang dinamakan Diklatmat. Ini kalau jenjang kaderisasi formalnya, Diklat Tama, Diklatmat, kemudian Diklatnas. Untuk Diklatmat dan Diklatnas saya belum bisa menceritakan karena Belum ada kesempatan. Iya. Insya Allah kalau ada. Tuh, berarti kalau di IPNU kan gandengannya IPPNU, kalau di CBP itu KPP. Apa sebenarnya? Ort Pelajar Putri. Cak C-nya juga gopo pakai bahasa beda-beda. Iya. C-nya ganti K. Ya kalau ini kan baru terpilih juga apa nunggu pelantikan kan ya. Kalau sama ini kegiatannya apa CBP di Madiun ini? CBP di Madiun kegiatannya per hari ini adalah mengadakan apel di setiap peringatan Hari Besar Nasional. Kemarin kebetulan kan Agustus saya terpilih, September rapat informatur, kemudian saya terpilih sebagai komandan kalau bahasanya di CBP. Itu Oktober saya kepikiran untuk mengadakan kegiatan, yaitu apel tentang kesaktian Pancasila, dan di CBP itu ada apel sapa kader awal bulan. Itu kegiatan rutin. Kemudian September itu tadi, Oktober Hari Santri, hari itu tadi, Kesaktian Pancasila. Kemudian di Novembernya Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kita ambil masih di awal tapi sudah di tengah. Iya. Selain apel itu bukan, kalau saya melihat di postingan itu ada kegiatan olahraga gitu rutin itu. Oh, kalau kegiatan rutin itu kita jadi satu sama PC IPNU. Ya, kegiatannya. Ya mungkin kegiatan yang akan saya lakukan mungkin ya bahasanya kalau diklatkan, diformalkan itu adalah diklatsus. Cuma ya di kalangan teman-teman yang mau belajar, ayo kita belajar tentang pertolongan seperti itu, SAR, kemudian PBGD seperti itu. Mungkin bisa ganti dengan BPBD, PMI, atau mungkin KGNU kan ada LPBI juga. Nah ini menariknya Mas Habib ini, darah seninya tuh ada sebagai pemain ketoprak atau seni peran ya. Ceritakan Mas, darah seni itu mengalir dari mana ya? Darah seni.
Alhamdulillah di tubuh ini ada darah seni Mas yo. Saya nggak begitu berkesenian. Dari kakek tepatnya, kakek dari bapak. Beliau adalah, kalau zaman dulu adalah role model ketoprak siswa budaya, Iya. yaitu Mbah Gus Yadi. Ya, saya pernah ikut beliau pentas di mana saya ikut. Terus sampai sepuh juga agak sakit itu beliau masih ikut pentas. Dulu terakhir kalau nggak salah saya ikut pentas itu sama Mbah itu di daerah Kabupaten Madiun. Tuh. Kemudian dari bapak sendiri itu juga berkesenian. Mas yo sekarang sudah agak berkurang berkeseniannya karena ada tugas-tugas yang sebuah kewajiban. Yang saat ini masih fokus adalah Pak D. Iya, yang kepengen di sutradara itu ya. Iya. Di ketoprak. Iya. Ketoprak. Ya, saya beberapa kali juga mengikuti, yaitu disuruh sama bapak suruh nari tarian Oman dan Gatot Kaca itu untuk cucuk lampah di daerah Surabaya gitu loh Mas. Saya belajar, oh ternyata berkesenian itu asik, seperti itu. Berarti sama kakek juga pernah belajar ya? Kalau di kakek berkesenian pernah diajari itu melukis Mas. Oh, melukis. Kan beliau juga kebetulan pelukis. Abstrak apa? Realistis. Oh, realistis. Ya. Yaitu melukis, tapi karena jarang belajar ya amburadul saya itu dari kakek. Dan penekanan dari kakek itu adalah dulu sama orang tua kita dituntut untuk bahasa kromo Mas. Jadi sangat-sangat ditekankan. Kalau salah ya dimarahi ada saat itu. Iya. Okay. Apalagi kalau sering diajaknya kemana kakek itu melihat pentas-pentas seni di ketoprak gitu? Kalau di luar kota seingat saya masih TK kalau nggak SD itu di daerah Surabaya di THR itu kan dulu punya gedung sendiri untuk penampilan ketoprak. Kemudian saya juga pernah diajak ke Jogja kalau nggak salah, itu seingat saya, tapi kalau detailnya itu lupa saya. Di ketoprak kan nggak hanya pemain yang diperankan ya, ada pemain apa? Ya, pemain musiknya. Berarti sempat belajar musiknya juga apa enggak? Gamelan gitu-gitu itu? Belum belajar. Sampai sekarang belum bisa. Kalau ngomongin seni peran, pernah ya selain ketoprak tuh ya, ada nggak yang misalnya film lah Pak Mas Habib ini, kalau lihat orang ini memerankan sebuah peran itu jadi pengen tambah semangat lagi untuk giat di dunia peran, seni peran itu? Kalau di seni perannya saya kurang begitu menarik. Malah seni tari deh. Enggak. Kalau di seperti seni peran itu tertarik saya bukan pemeran, membuat cerita, sutradara, seperti itu. Writer berarti, penulis naskah gitu-gitu. Ya. Cuma kalau peran baru kemarin ikut peran itu ketoprak Les Bumi itu baru ikut peran saat itu. Sebelumnya buat pentas peran itu saya sebagai di balik layarnya. Dan pernah buat film dokumenter saya juga bagian sutradaranya. Gitu. Siapa ada tokoh yang sampai idolai nggak di dunia pesutradaraan itu, di skena itu? Kalau persutradaraan yang saya ikuti dan saya idolakan adalah Mas Hanung Bramantyo itu. Oh, itu sangat. Sutradaranya Miracle in Cell Number 7. Sudah nonton belum? Belum kalau itu. Yang sudah nonton itu Sultan Agung kalau nggak salah juga. Mas Hanung kan. Itu. Dari apa ya yang idolakan itu? Sosok Mas Hanung Bramantyo ya, pasti ya juga banyak yang mengidolakan beliau. Saya sendiri nggak tahu mengidolakan, ketok menurut saya bagus lah, dan itu dia itu ya ingat budayanya juga gitu loh Mas. Iya.
Yang paling anu kan kontroversial filmnya yang itu, yang tanda tanya itu, yang masalah Iya. beda agama Iya. itu. Sampai hampir di dan dihapus juga itu kan Iya. katanya. Selalu gitu. Kalau kita bahas sedikit lah kan besok kita ini syuting besok itu kan hari guru. Iya. Dulu di sekolah ada nggak guru favoritnya Mas Habib ini? Guru favorit Apa kayaknya yang dia favoritkan itu? kalau di SD, SMP, SMA itu guru favorit sendiri-sendiri Mas. Oh, ada. Ini kamu ceritakan satu-satu. Kalau di SD itu guru favorit saya adalah Pak Pur, Mengajar mata pelajaran apa itu? IPA dulu. Oh, Ya, orangnya tegas tapi juga sabar. Jadi ketika mengikuti pelajaran tertarik gitu, enak. SD ini di mana berarti? Di Pandian? Pandian 2. Di Seleku itu? Bukan, di Oh, Jalan Rayu. Iya. Ya. Terus kemudian di SMP itu Busam Rotul Ilmi, itu guru fikih. Mm-mm. Itu ya beliau sabar, tegas, juga mengarahkan teman-teman juga pada saat itu ya enak banget gitu. Terus kemudian di SMA atau di MA itu adalah Bu Yuni itu guru wali kelas saya dulu. Iya. Itu mengarahkan, sabar gitu. Dari keseluruhan guru yang tetap saya idolakan adalah ya para kiai, yaitu khususnya Yai Wasis Saib Rosidi, guru saya ngaji. Kemudian di daerah masjid juga Yai Nur Kholis juga saya idolakan beliau karena ya kesabaran, ketabahan beliau. Iya. Ya, seperti itu. Kalau Mas Habib ini diberi kesempatan untuk menjadi guru, pengennya jadi guru seperti apa? Yang agar murid itu ada segennya tapi bisa humble ke murid itu gimana? Atau gimana? Kalau saya pernah bina pramuka itu ya sing ngerteni cah-cah tapi nggak sampai cah-cah itu teman-teman itu ke saya kurang ajar. Jadi ya cukup mengerti dan mengikuti, kemudian ketika sudah mau keluar batas kita ingatkan, seperti itu kalau saya. Iya. Ya kan sekarang banyak anak murid itu sudah mulai berani dengan gurunya. Iya. Nanti kalau timbul perlakuan fisik malah kerana hukum, Iya. gurunya yang salah. Iya. Jadi kan kalau ngomongin gitu kita ngomongin juga tentang sosok leadership juga kan. Leadership, ya. Nah, ngomongin leadership ini kan mau pilpres ini. Sosok pemimpin yang diharapkan oleh Mas Habib ini seperti apa? Ya, prinsip kepemimpinan saya sama ketua hampir sama, yaitu yang Mahatma Salera Bhakti Adi Praja itu. Pemimpin harus bisa memimpin dan dipimpin. Itu. Kalau tokoh yang mungkin sosok pemimpin adalah seperti Gus Dur itu. Iya. Menurut saya. Dari apanya ya dan terlihat dari Gus Dur itu? Dari Gus Dur saya belajar dari toleransi, terus kemudian dalam menyikapi hal-hal itu santai gitu. Santuy, enggak Iya. gitu aja kok repot itu ya. Iya. Enggak saklek banget gitu. Ya pokoknya nanti pas bebas jangan golput lah ya. Insya Allah. Eman-eman suara kita Iya, insya bisa Allah. disalahgunakan kalau golput ya. Iya. Jadi Mas Husin, Mas Husin. Habib. Ya mirip Mas, kadang orang bilang itu saya kebalik Husain, manggil Husain kebalik saya. Iya, kadang gitu ya Bang. Karena juga kuliah di Stainu ya. Ya, setelah itu Jurusan hukum ekonomi syariah. ya. Apa itu yang dipelajari itu? Di situ pelajarannya ya kita membahas hukum, dasar hukum, kemudian lebih menjurusnya adalah hukum-hukum untuk ekonomi syariah seperti koperasi, kemudian perbankan syariah, seperti itu yang dipelajari. Kok Anda mempelajari prostitusi syariah ya?
Itu gimana ya Mas? Tidak ada lah ya. Nggak bisa. Jadi guru yang di perkuliahan malah belum disebut, berarti belum menemukan guru favorit di dosen favorit di Dosen favorit belum. Ya ini terakhir lah kita ada pesan-pesan buat teman-teman, mungkin teman-teman yang nonton ini pengen gabung di CBP itu gimana, harus ikut IPNU-nya dulu apa langsung ikut di Gatama itu. Iya. Dan mungkin apa nanti yang didapatkan kalau ikut CBP itu apa gitu. Iya. Dari teman-teman yang ingin bergabung dengan Korps Brigade Pembangunan atau CBP IPNU, kemudian yang di Putri itu ada KPP IPPNU, itu pertama kali Magesta, kemudian setelah Magesta Diklatama. Ya, yang didapatkan kita dalam organisasi adalah pertama yaitu ilmu organisasi pastinya, kemudian ilmu kepemimpinan, kemudian relasi jaringan. Kan ya kita tahu sendiri bahwa IPNU punya jaringan ke atas, ke samping, ke bawah seperti itu. Dan manfaatnya khususnya di CBP adalah kita melatih rasa kemanusiaan kita lebih kencang atau lebih peka. Kemudian untuk bahasanya khususnya yang teman-teman pramuka pelajari, ya ini tempat praktek kita, karena kita langsung berhadapan dengan masyarakat umum, pramuka, PMR atau pala seperti itu. Kan kalau di sekolah yang kita praktekkan adalah di dalam lingkup sekolah. Nah, kalau di CBP ini kita bisa keluar praktek pada masyarakat seperti itu, Mas. Iya. Oh ini tadi lupa ya. Biasanya kalau saya ada bintang tamu saya tanya 3 buku ataupun 3 film yang dibaca dan ditonton. Mas Habib ini biar gak salah gitu. Apa 3 buku yang terakhir dibaca? 3 buku yang terakhir saya baca: Peraturan Lembaga, terus kemudian kemarin baca Rahwayana Sujiwotejo, ya. Terus sama satu lagi apa ya Mas? Belum sampai selesai itu Dunia Sofi, karena pelajaran filsafat. Jadi saya harus membaca itu. Kalau film? Kalau film yang baru saja selesai saya tonton, Gadis Kretek. Kemudian kemarin timnya Mas Raya apa Mas Seno ini? Timnya Seno kayaknya. Sama-sama militer ya. Iya. Kemudian kemarin Sri Mulat Hill yang Mustahil. Yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Kemudian sama Sultan Agung yang tadi ada Bramantio tadi. Iya. Ya. Itu. Jadi masih disebar-sebarkan untuk nonton film dan baca buku meskipun padatnya kegiatan di CBP ini. Ya, begitulah interview kita dengan Mas Habib, Komandan CBP Kota Madiun. Semoga program-program yang dicanangkan ini berjalan dengan maksimal dan optimal. Amin. Dan teman-teman yang ingin bergabung, ikut dulu IPNU, ikut Magesta ini dulu nggih. Nanti baru ikut di katamanya CBP ataupun KPP gitu. Sukses selalu Mas Habib. Sehat-sehat juga. Salam buat Bapak dan saudara-saudara. Tetap semangat bergelut di dunia seni. Semoga sama-sama tidak bisa terjun langsung. Sekian Pojok Nadien pada hari ini. Tetap saksikan edisi yang lainnya. Bila ada saran ataupun kritik silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini, ataupun ingin bertanya-tanya lagi tentang Mas Habib silakan juga cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and comment. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.